namanya penyakit tersebut adalah munafik. Munafik, orang munafik tersebut seperti itu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ketika ketemu sama mukmin, seakan-akan enggak punya dosa. Seakan-akan enggak punya salah, baik, bercengkrama bagus. Tapi ketika balik kepada kelompoknya, balik kepada setan-setan mereka, balik kepada keruk-keruk mereka, mengatakan ya manis di bibir aja. Kita ketemu sama dia tuh manis di bibir. Sebenarnya kami adalah orang-orang bersama kalian, wahai orang-orang kafir. Kami bersama kalian, wahai orang-orang kafir. Di dalam apa? Menindas orang mukmin, mencaci orang mukmin, kami bersama mereka. Tapi tahuilah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang mengolok-olok mereka tersebut, Allah yang menghinai mereka tersebut. Namun saat ini masih dipending sama Allah. Allah masih memberikan kesempatan untuk mereka. Untuk apa? Untuk mengolok Allah, untuk mengolok orang-orang mukmin, yang mana pada otomatis jelas mereka mengolok-olok dirinya mereka. Allah kasih pending dalam masa kegalauan mereka, dalam masa kejahatan mereka, dalam masa kezaliman mereka, masih dipending sama Allah. Ketika Allah berkehendak, hilang kau semuanya. Tinggal satu aja perintahnya Allah, Israel cabut, selesai. Gak perlu berat-berat. Allah suruh perintahkan yang lain-lain untuk kita semua, untuk menghancurkan orang-orang munafik tersebut. Gak perlu berat-berat. Satu cuman tentaranya Allah, siapa? Israel cabut. Seperti mana tadi informasi kita sebelum mulai, sudah dimulai informasi Israel telah datang. Betul? Sebelum mulai Israel sudah ada duluan informasi. Israel menyebut kawan kita kemarin bersama-sama kita dengan temannya kita. Mungkin baca maulid bersama, mungkin bercengkrama sama, tapi malam ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kenangannya antara dua kemungkinan, kebaikannya atau kejelekannya. Jadi manusia berani melakukan kejahatan, berani melakukan fitnah di atas dunia ini, berani mengolok-olok satu sama lain, berani memfitnah satu sama lain, karena satu faktornya, nggak ingat mati. Coba manusia ingat mati, di SMS sama Israel, besok kau mati, nggak akan ada nafsunya untuk makan aja, nggak mau. Nggak mau keluar rumah, nggak mau apa-apa. Yang maunya adalah tobat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sempat lagi lisannya untuk mencaci dan memaki orang lain, untuk menghina sesama muslim, nggak sempat. Kenapa? Sudah ada SMS dari mana kan? Israel. Coba kalau seandainya setiap hari dan setiap saat ada waktu 1 jam aja, nggak usah banyak-banyak, ingat mati pasti. Insya Allah lisannya kita jaga, matanya kita akan kita jaga, kupingnya kita akan kita jaga, semua ujung rambut sampai ujung kaki kita akan jaga. Takut akan kematian. Nah, ketika manusia nggak pernah ingat akan kematian, itulah mulutnya mudah untuk mencaci manusia, meremehkan manusia, memfitnah manusia, menghina dan menjatuhkan satu sama lain, karena dia merasa dia akan hidup selama-lamanya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal demikian Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udah jelas, tiap kalian pasti akan mati, pasti dan pasti akan mati. Jangan gagah-gagahan, jangan sombong-sombongan. Kenapa? Besok mati gak bawa apa-apa, gak bawa apa-apa sama sekali. Yang dibawa adalah aman. In syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Jikalau amal baik yang kau lakukan, kebaikan pula kau akan peroleh. Jikalau kejelekan yang kau lakukan, kejelekan pula kau bawa balik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah katakan semua yang bernyawa pasti akan mati, akan mencicipin yang namanya sakratul maut. Wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, yang mana besok kau akan dibalas. Setiap apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, al-birru la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayyan la yamut fakama tadinu tudan. Rasul katakan, ingat, kebaikan tidak akan pernah sia-sia,
Dosa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi Allah tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha membalas, Allah yang Maha menuntut, Allah yang Maha menghakimin, tidak akan pernah musnah selama-lamanya, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Fakamat tadinu, dan sebagaimana kau berbuat, begitulah akan Allah Subhanahu wa taala balas. Besok di hari kiamat akan Allah balas semua amal perbuatannya kita. Yang baik balasan baik, yang buruk balasan buruk. Adab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal yang demikian, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhi dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faz. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang sukses, yang ketika di akhirat nanti dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini orang yang beruntung. Faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Ingat Allah katakan, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan sendah gurau, hanya tipu daya, tipu muslihat. Tapi yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat sama Allah itu di atas dunia, siapa di antara kita semua yang baik amalnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah hidupkan hati kita yang mati. Allah hapus segala penyakit-penyakit hatinya kita. Hati yang penuh dosa, hati yang penuh salah, hati yang penuh khilaf, hati yang penuh kesombongan, keangkuhan, kesirikan, hati-hati yang penuh hasud, hati yang penuh riya, ujub, semua penyakit hati yang menyebabkan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Karena penyakit-penyakit tersebut Allah bersihkan hati tersebut berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ganti hati kita dengan hati yang bersih, hati yang jernih, hati penuh dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad, kepada zuriat Nabi, kepada Al-Quran, dan kepada keluarga-keluarga Nabi yang menyambung nasabnya melalui ilmu, yang mana ilmu tersebut diamalkan untuk tujuan menghidupkan kalimat La ilaha illallah. Allah tanamkan mahabbah kita kepada mereka orang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai zat yang merubah keadaan, tetapkanlah keadaan kami sebaik-baiknya keadaan ya Rabb. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Wahai Allah yang maha kuasa, wahai Allah yang maha bijaksana, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami ya Allah atas ketaatan, atas agama, atas Islam yang kau tetapkan ya Allah. Ya Allah, Allahumma atina yaumal qiyamah syafa'atan nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma la syafa'ata illa syafa'atu wa atim lana tahta dhillika yauma la dhilla illa dhilluk wa bayyid wujuhana yauma tabyad wujuh wa taswad wujuh wajma' bainana wa bain habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi darikan na'im. Ya Allah berikan kami syafaat nabiyika Muhammad, Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari tidak ada syafaat, di hari tidak ada pertolongan, di hari tidak ada naungan melainkan naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari di mana hari tersebut hitam wajah-wajah mereka yang memusuhi Nabi Muhammad. Di hari yang berwajah berseri-seri ya Allah, wajah-wajah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk golongan orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kelompok orang-orang yang telah Kau berikan hidayah, kelompok orang-orang yang Kau berikan kenikmatan ya Allah, kelompok orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, tidak murka kepada mereka, dan Engkau pula tidak mentergolongkan mereka tergolong orang-orang yang sesat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah, bimbing hati kami ya Allah, bimbing hati kami, tuntun hati kami ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan Kau sesatkan ya Allah. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan kami hidayah-Mu, setelah Engkau berikan kami petunjuk-Mu ya Allah.
berikan kami, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pemberianmu sebaik-baiknya pemberian ya Allah, karena Engkau yang maha kuasa untuk memberikan keimanan, ketakwaan, keselamatan bagi hamba-hamba yang Engkau inginin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.